mengambil kebijakan ekstrim seperti itu, ya karena berdasarkan pada data faktual. Jadi hasil survei PISA di 86 negara itu ya, yang setiap berapa tahun dilakukan, terakhir 2019, pelajar Indonesia itu ya di urutan terendah, peringkat 10 terbawah dari 86 negara. Dan itu dikuatkan dari hasil AN kemarin. Di atas 60% anak-anak kita di semua jenjang itu belum memenuhi kompetensi minimal. Baik literasi, numerasi. Di madrasah itu unggul di karakter sosial. Nah, itulah Bapak Ibu tantangan kita ke depan. Nah, sehingga hari ini kita alhamdulillah hari ini madrasah itu dapat momentumnya. Madrasah kita hari ini dapat momentumnya dari dua tren. Yang pertama, tren meningkatnya religiusitas masyarakat, ya kan? Kesadaran beragama masyarakat. Dan bisa merasakan dari tahun yang usianya seusia saya 50-an, tahun 80-an sampai 90-an itu kan jauh situasinya dengan sekarang kan. Dulu orang pakai jilbab itu kan asing, sama asingnya dengan sekarang orang pakai cadar, gitu kan. Itu menunjukkan indeks religius kita bagus. Di sisi lain, masyarakat ada tren ketakutan akan dampak negatif dari globalisasi, terutama dampak dari teknologi informasi. Nah, dua kecenderungan yang sebenarnya saling bertolak belakang inilah yang menjadikan madrasah sebenarnya dapat durian runtuh. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap madrasah ini semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan prosentase perkembangan dari tahun-tahun cukup bagus, termasuk pesantren. Hari ini pesantren di titik puncaknya. Di internal kita, para orang tua akan merasa senang dan bangga kalau anaknya di pesantren. Cuma pertanyaannya, yang seperti itu berapa persen dari total populasi kita? Kita kan sering mengukur dari kita kan, tidak mengukur makronya. Termasuk ketika kita ngomongin madrasah, siswa madrasah, kita sering menggembar-gemborkan madrasah kita unggul dan macam. Cuman kita lupa jumlah siswa madrasah itu berapa persen dari total populasi siswa secara nasional? Kecil. Kita besar karena di Jawa Timur, besar karena di Blitar, tapi di provinsi lain tidak. Seperti itu logika yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Nah, karena itulah Bapak Ibu, saya berikan ada beberapa file, nggak mungkin saya sampaikan di sini, dipelajari, diskusikan di forum. Itu ada dua file. Pertama terkait dengan bagaimana kita menyusun perencanaan strategis, mereview perencanaan strategis yang dimulai dari refleksi terhadap posisi kita hari ini. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan mengapa ya. Itu dari situlah kemudian yang kedua kita akan memotret diri kita dalam bahasa EDM, ya kan? EDM yang format di aplikasi EDM dan ERCAN itu kan wakil mumet. Nah, karena itu nanti saya
buatkan, sudah saya diskusikan dengan teman-teman di Denmark. Pertama, alur berpikir rencana kita, materi PowerPoint-nya itu. Yang kedua, jenengan harus mengisi ya data, karena apapun rencana kerja kita harus berbasis data. Ada jumlah data yang harus diinput, mulai data internal kita, siswa, guru, kemudian lingkungan belajar kita. Dan kita bicara data itu mesti harus ini dalam periode tertentu. Jadi kita bisa menarik garis merah atau benang merah kesimpulan kalau kita mempelototi data itu dalam sekian waktu tertentu. Kalau saya biasanya dasar kebijakan itu 5 tahun. Jadi 5 tahun ke belakang itu harus kita pelototi dari seluruh aspek indikator kita itu. Trennya seperti apa? Misalnya kalau kemarin data saya miliki jumlah murid pendidikan madrasah itu ada pergeseran dari 2010, 2015, 2016 ke 2020. Di 2005 tahun pertama itu pertumbuhannya masih hampir 6% lah tiap tahun. Di 5 tahun kedua itu tinggal 3,1%. Kita sebagai pimpinan harus berpikir kenapa terjadi pergeseran turun 3% besar loh. 3% besar. Itu kalau 5 tahun sudah 3 kali 5 berapa? 50% kan? Ketika menurun itu kenapa menurun? Penyebabnya dua. Pertama adalah faktor biologis, natural, misalnya jumlah peserta didik jenjangnya itu yang berkurang karena kelahiran atau karena pergeseran satu kepercayaan publik terhadap madrasah berkurang. Yang kedua, pergeseran orientasi orang tua dalam pendidikan anak. Ketika turun tidak mesti karena kepercayaan kurang, enggak, tapi bisa orientasi. Pergeseran orientasi itu bisa dua sebab. Pertama itu sebab alamiah, perubahan alamiah. Yang kedua sebab kebijakan. Contohnya kebijakan ini misalnya di 2010 kemarin Kemdikbud melakukan kebijakan untuk jenjang SLTA itu menggeser proporsi 60% kejuruan, 40% umum. Apa ini? Iya bagus ya. Yang 60 70 ya 70% kejuruan SMK, yang 30% itu SMA. Tentu mereka mengambil kebijakan itu ada alasan-alasan besar riset, sehingga lulusan sanawiyah, lulusan SMP dari kebijakan itu banyak masuk ke kejuruan. Sementara Kemenang tidak punya kejuruan, sehingga penurunan banyak di jenjang SLTA yang semula sanawiyah yang tinggi, begitu masuk aliyah turun nambah. Ini kita belajar berpikir kerangka yang makro seperti itu. Nah, tentu di jenengan setelah kepala sekolah mencermati di form itu ada data, misalnya jenengan harus menginput data, misalnya jumlah siswa RA A, RA kelas B di radius 1 kilo dari sini misalnya. Berapa? 3 tahun terakhir minimal atau 5 tahun terakhir. Konstan atau fluktuatif. Setelah tahu data jumlah murid, kemudian cermati berapa lulusan TK RA kita
radius katakan 2 kilo yang masuk ke lembaga kita. Joko sampai diteruskan alasan apa? Daftar di sini. Itulah yang mesti dipikir oleh seorang pimpinan kepala. Nah dari situ data itu baru kita buat proyeksi untuk 4 tahun ke depan atau 8 tahun ke depan. Kalau trennya seperti ini, maka di tahun depan katakan 2022-2023 saya mentargetkan PPDB naik misalnya 5%. Nah semula kemarin misalnya siswa baru 20, kita naikkan menjadi 24 atau 25. Tapi berdasarkan data. Kalau potensi ada, sudah kita baca baru apa yang harus dilakukan untuk mendorong para orang tua mau meneruskan di lembaga kita. Nah itu sudah materi tersendiri namanya strategi marketing. Nah seperti itu Bapak Ibu yang hormati, di data-datanya harus diisi. Nah monggo nanti bisa menyimak Pak Pengawas Nasional. Jadi langkah pertama isi data ini dulu. Baru setelah data ini diisi, baru langkah kedua mengisi form review register. Kemudian mereview visi, misi, tujuan, kualitas garansi. Kualitas garansi kita seperti apa. Baru setelah itu kita munculkan namanya program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka pendek setahun. Jadi ya ini review Rinstra itu. Nah dengan visinya itu apa yang kemarin berdasarkan pada refleksi kita hari ini, apakah visi yang sudah kita susun sebelumnya itu kita tetapkan kembali atau perlu kita ubah? Karena pergeseran orientasi baik masyarakat maupun kita sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, visi itu yang selama ini saya tahu di banyak madrasah, ini kan disusun banyak berdasarkan karepe pimpinan kan, oleh kepala saja. Padahal harusnya visi itu prosesnya panjang. Jadi visi itu dibangun pertama berdasarkan pada ini keresahan kita hari ini terhadap situasi ini apa, terutama yang menyangkut aspek layanan pendidikan. Faktual hari ini seperti apa. Kemudian yang kedua, dengan berbasis pada keresahan kita hari ini, kita itu mau ingin seperti apa dalam sekian waktu ke depan, bisa 10 tahun, 20 tahun, berapa tahun. Jadi ini visi seperti itu. Baik situasi ini yang ke depan itu bisa rujukannya pakai landasan hukum agama, misalnya Quran, hadis, atau utama, atau teori, hasil riset. Sehingga kita menunjukkan visi seperti itu. Hasil kajian riset dan kajian akademik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang penting dengan data itu kita akan tahu jarak yang ingin kita capai dalam sekian tahun ke depan itu berapa. Yaitu berangkat dari EDM tadi. Contohnya misalnya apa yang kita lakukan madrasah semuanya ini, baik program anggaran sarpras, dengan tujuannya tetap satu kan, bagaimana anak-anak kita ini terpenuhi harapannya menjadi anak yang pintar. Hanya dua itu kan. Jadi orang tua menyekolah anak ke lembaga itu hanya dua itu, benar pintar dengan segala indikatornya. Nah,
Indikator-indikator itulah yang nanti akan kita tentukan. Misalnya hasil AN kemarin sudah membaca semua ya, Bapak Ibu. Dulu sudah diajak mempelototi hasil rapor pendidikan kemarin AN. Ya, yang 2021 kemarin. Ya, hasil AN. Kita sudah upload dan di sini ya. Nah itu sudah guru-guru sudah pernah mengajak diskusi mencermati hasilnya. Itu kan ada indikator-indikator kan. Mulai literasi itu ada secara spek, numerasi secara spek, karakter secara spek. Nah dari angka itu kan muncul keterangan kan. Iya, capaian itu. Nah, dari rapor pendidikan itulah harusnya program kita ini kita susun. Ini yang sering dilupakan oleh teman-teman madrasah. Jadi kalau nyusun program itu nggak berbasis data, tapi ya lepas setir lah. Setir. Jadi makanya ketika ketika saya di awal di Denmark, di minggu pertama saya masuk di ruang itu yang satunya data lembaga, data capaian. Ya, alhamdulillah nggak cukup lengkap lah itu. Nah akhirnya kemarin saya minta jenengan mulai data dokumen legal formalnya, data siswa, data BCK sekian tahun. Itu sebenarnya ya untuk dasar saya membaca problematika yang dihadapi oleh kelembagaan kita itu. Ada data tentang perangkat kelembagaan pendidikan madrasah, siapa pengurusnya KKG Kabupaten NI, siapa ketua kelompoknya KKG di kecamatan, masuk di sub kecamatan, ketua MGMP-nya mapel apa kabupaten siapa, sukunya seperti apa. Ya alhamdulillah sampai belum punya. Nah kemarin di dalam pendampingan Bapak Ibu pengawas ini kita coba untuk merevitalisasi KKG MGMP kita. Karena apa? Karena kelembagaan KGMP ini apalagi di era implementasi kurikulum merdeka itu sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena ya melalui forum KKG MGMP itulah Bapak Ibu guru bisa saling sharing untuk pertama memahami problem pembelajaran di kelasnya masing-masing. Yang kedua mencari solusi problem belajar. Kemudian yang ketiga ya untuk saling mendiseminasikan, berbagi tentang praktek baik dari masing-masing Bapak Ibu guru anggota KKG. Nah, itulah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka Bapak Ibu, di file yang saya sampaikan itu di review RKM itu sudah saya sesuaikan dengan kelembagaan swasta. Yang saya Bapak Ibu, saya mencoba mempelototi RKM dengan bagian swasta dan negeri. Itu rata-rata RKM-nya itu belum sinkron dengan
visi misi tujuan konfederasi dan tadi hasil EDM-nya belum sinkron. Terus jenis-jenis program kegiatan itu juga masih rancu antara standar satu dengan standar lain. Nah, ini kita buatkan, ini sudah terintegrasi di antara subfile itu. Nah, ini pakai satuan 150 siswa. Ya. Nanti jenengan bisa tinggal merubah jumlah, volume, dan harga satuannya saja. Baik aspek pendapatan, belanja. Ini namanya RKM operasional. Nah, untuk RKM yang input di aplikasi e-Adcam maupun itu kan hanya anggaran yang diperoleh dari bos, ya kan? Yang non bos kan gitu. Padahal kita terkait dengan anggaran itu harus terintegrasi dari sumber manapun dan belanja apapun harus terbaca oleh ya lembaga kita. Tujuan saya apa? Untuk kita standarisasi komponen dan akun keuangannya. Kalau satu saat nanti wis kelar, kami yang di Kemenag itu bisa membaca, oh satuan madrasah kita MU ini kebutuhan belanja untuk standar misalnya proses sekian, nilainya sekian miliar, kelulusan sekian miliar, kemudian dukungan sarpas sekian miliar, belanja pegawai sekian miliar, itu bisa kita rekap. Nah, sebenarnya di ERKAM kita itu sudah mengarah ke situ, standarisasi akun. Cuman ERKAM itu belum bisa diaplikasikan secara penuh di lembaga swasta. Karena itu kita mesti harus modifikasi. Sampai muncul program dan terakhir anggaran ini. Ini yang terakhir, terus panjang itu nanti terakhir kan muncul RKAM. Sebelum RKAM ada EDM, ada RKM kan. RKM kan pertahunan. Baru di breakdown dalam rencana kerja anggaran tahunan. Nah itu monggo nanti dipelajari melalui forum KKN. Terus terang kalau seperti yang di Garut kemarin, ini saya sampaikan melalui workshop 2 hari, nanti didampingi oleh misalnya untuk penyusunan anggaran itu Mbak Tri ya. Nanti aspek lembaganya mungkin agak formalnya nanti Pak Nur, nanti Bapak Pengawas itu juga bisa menjawab. Ini karena sekedar wawasan awal, ini saya sampaikan semuanya, nanti dipelajari didiskusikan di masing-masing madrasah jenengan maupun melalui forum KKN ini. Jadi ini saya sampaikan semuanya untuk dipelajari. Tentu kalau sampaikan hari ini nggak cukup sampai sore. Ini saya ada timnya dari Kanwil untuk madrasah menerima SDSN. Jadi intinya seperti itu. Terus di RKAM ini juga sudah sesuaikan dengan kepentingan Ma'arif. Misalnya di sub akun pembiayaan itu ada iuran siswa Ma'arif atau iuran siswa penyelenggara yayasan. Nah ini saya Ma'arif. Saya ingin juga diskusi tentang apa harus dilakukan oleh Ma'arif itu. Selama ini nyuwun sewu di Ma'arif itu kan lebih
oke, sudah bagus, misalnya penguatan aspek kelembagaan ya, penguatan guru ya, kemudian di pengembangan penilaian ya. Cuman hari ini itu di aspek penilaian itu kan dengan apalagi dan pemilu merdeka ini kemerdekaan bagi satuan didikan bahkan masing-masing guru untuk memilih anak itu kan lebih dikedepankan. Nah karena itu terkait dengan aspek penilaian itu ke depan agar selama sudah berjalan misalnya ujian bersama ya, itu perlu kita lakukan refleksi ya, perlu kita refleksi ulang standarisasi oke, ya. Terutama aspek yang menjadi visi ma'arif kita menjaga capaian misi ma'arif kita oke, ya. Terutama di penguatan akidah dan kemudiannya. Cuman aspek yang lain itu yang perlu ya kita refleksi dan kita kembangkan. Nah selama ini kerangka berpikir untuk namanya ma'arif sebagai pembina penyelenggara pendidikan itu mesti butuh dukungan dana operasional kan. Juga, nah dukungan operasional itu sebenarnya sudah inherent dengan ya, keterikatannya ke dalam badan hukum. Kita sebagai anggota ma'arif tentu pertama harus loyal kan? Dan kedua menjaga komitmen itu yang harus sama-sama menjaga bagaimana kelembagaan ma'arif kita ini bisa berkembang dan meningkat dalam pelayanan. Nah karena itu ya, kita yang mikir sumber biayanya. Selama ini sumber biaya terintegrasi dalam misalnya ujian semester, WAMU ya kan itu. Nah sehingga masyarakat coba kalau misalnya iuran siswa ma'arif itu kita kembangkan kan di aturan sudah ada di pedoman kelembagaan ma'arif secara senang yang diberikan dalam hasil rakernya mahasiswa partai ada kan Pak? Bahwa setiap satu lembaga punya kewajiban untuk membayar iuran anggota. Nah itu yang dikembangkan. Nah tentu yang perlu dibagi sesuai dengan kemampuan. Misalnya lembaga yang muridnya sedikit, misalnya masih sedikit, biarkan mahasiswa besar. Misalnya mahasiswa per bulan, misalnya kuotanya 500, yang kuat 1.000, yang kuat 5.000. Nah itu tetap disiplin, dan itu yang dikelola untuk biaya operasional. Nanti misalnya dari iuran itu ya tentu didistribusi secara proporsional. Karena misalnya mulai dari kortannya atau KKN-nya di kecamatan berapa, nanti yang di kabupaten berapa, misalnya kegiatan yang ke wilayah kan tinggal mengatur saja. Nah insya Allah lembaga-lembaga yang saya terlibat meskipun belum ada kebijakan dari lembaga kita lakukan. Bagi yang miliknya cabang, yang makmur itu dari awal berdiri sudah boleh melarat dulu ya iuran mulai 1.000 naik 2.000 sekarang 5.000 per bulan. Yang di bidang itu sudah berapa tahun sudah jalan. Terus sekarang kalau diminta sama Pertan atau KKN akhirnya disetor ke ekoranting ya gitu. Berapa? 500.000 bulan kemarin. Ya. Jadi ini masukkan menjadi beban pembiayaan siswa. Jangan dianggap menjadi beban lembaga.
Nah, yang persoalannya nanti bagaimana Ma'arif mengelola dana itu yang bermanfaat untuk kepentingan peningkatan layanan ibadah kita. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam semester berapa kali adakan workshop atau apa ini buka karya atau apa mendatangkan narasumber yang berkelas itu kan bisa. Oke, jadi itu Bapak Ibu mungkin masih ada waktu 30 menit saya meninggal mas dengan kalau saya sampaikan ini panjang waktunya. Itu di materi ini sudah ada bagaimana kita merumuskan visi misi tujuan itu sudah ada, tinggal baca diskusikan. Terus yang sering kurang tidak dilakukan di madrasah kita ini menyangkut aspek kualitas garansi. Yang namanya kualitas garansi itu garansi kualitas. Kompetensi apa yang kita janjikan kepada customer orang tua terhadap pendidikan anaknya. Nah, yang namanya kualitas garansi itu mesti 100% Bapak Ibu. Katakan lulus kelas 6 murid MI misalnya sholatnya bacaan gerakan sak militare bener tur lancar. Nah, gitu kan. Kan 100%. Jadi perlu wali pengurus disuruh nyidak secara acak anak kelas 6 coba sholat berani menjawab. Kalau dengan menggaransi misalnya tuntas gamet 6 RI hafal juz amal tentu kata itu secara umum selama ini kan sering kan dengan kontrol kan aspek garansi karena kuat dengan 100% maka rumusannya ya jangan muluk-muluk yang sekiranya dengan bisa menjamin 100%. Oke, mungkin itu beberapa poin yang saya sampaikan termasuk bagaimana kita menghindarkan hukum segala macam di materi saya ada. Nah, selebihnya mohon agendakan serta diskusi yang dari setelah saya baca ada kendala apa, misalnya ngomong lagi saya dengan undang untuk sama-sama ngobrol. Saja. Coba. Mungkin ngeten selanjutnya saya minta mas jenengan. Silakan. Terus selama ini madrasah yang mendapatkan dana terus dari dulu sampai sekarang, kalau misalnya khususnya madrasah swasta kalau SPP itu kok belum berani. Nah, untuk aturan sekarang apakah menarik SPP itu sudah diizinkan dari Kemenag kami sudah. Ya, tersebut jadi gini Bapak tentang biayaan. Kemarin saya didata di LSM. Untuk rumah sakit negeri itu kemarin didatangi oleh Mas. Yang selama ini kepala madrasah negeri berapa itu ya ketakutan. Jangan takutlah dengan mengeluarkan uang. Enggak sedikit. Cuma saya sampaikan ketika orang datang. Jadi, Mas, sesuai dengan undang-undang PP bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada 4 pilar, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian penyelenggara satuan pendidikan dan masyarakat. Di masyarakat wali murid itu harus ikut bertanggung jawab atas
biaya penundaan pajak. Satu itu. Yang kedua, dana pemerintah untuk satuan pendidikan madrasah atau sekolah hari ini sesuai dengan undang-undang dan PP hanya untuk memenuhi kebutuhan layanan minimal. Ini kata kuncinya layanan minimal. Siapapun penyelenggara satuan pendidikan ini dapat melaksanakan layanan pendidikan minimal dengan dana bantuan pemerintah. Kalau swasta plus GP kan, kalau negeri plus dana operasional dari BPA. Tahun di madrasah jenengan misalnya 500 juta. Itu dapat digunakan untuk layanan misalnya 8 standar tadi, mulai standar isi sampai standar penilaian itu hanya cukup misalnya bisa melayani cuma dengan standar minimal, misalnya hanya cukup untuk katakan 10 kegiatan. Kalau 10 kegiatan program itu sampaikan ke wali murid, Pak, dengan 500 juta itu saya hanya bisa melayani pembelajarannya 1 sampai 10. Bapak Ibu wali murid, dan kalau anak-anak kita ingin kita berikan layanan lebih, berarti ada tambahan program kan? Nah, semula 10 jadi mungkin 12 atau 15. Nah, tentu 2 atau 5 ini kan gak ada biayanya. Nah, gak ada biayanya inilah yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat atau orang tua. Ini harus tertuang dalam RKAM. Ya, RKAM tadi. Piagam Saksar tadi dengan murid jumlah murid di badan pendidikan Pak. Contohnya ini. Muridnya Bu Adium ini berapa? Yang ini Excel. Contoh, Excel caranya. Pada kebutuhan dana untuk 8 standar tadi ini mencapai berapa ya? Dari mana ini? Nah, ini dengan breakdown dari sini pendapatan.